orang lain tuh pasti judge kayak gitu Kak, kayak, "Ih lu mana bisa buat kayak gini, lu mana bisa jadi ini." Meanwhile kayak, gue bisa kok kayak gini gitu, walaupun dengan hal-hal kecil ya Kak, misalnya kan aku masih pelajar nih, kayak Angel nggak bisa nih kayak, misalnya lulus mata pelajaran ini, kayak orang lain mandang sebelah mata misalnya gitu. Itu ternyata habis setelah, dapat nilai ujiannya, "Ih gue lulus, gue dapet nilai lebih bagus dari dia." Itu simple simple things yang kayak, gue bisa loh gitu. Apalagi yang kayak Kak Raka yang udah jatuh, yang kayak, bener-bener kalau bisa dibilang kayak bener-bener udah di titik paling down ya Kak, udah sampai masuk rumah sakit jiwa kayak gitu. Itu kan bener-bener the lowest position yang mungkin manusia pernah rasakan gitu, ya kan Kak? Itu sih Kak. Nah, terus ada nggak sih Kak, di mana pas Kakak bangun menjadi manusia ini, Kakak merasa kayak, mungkin ada problem lain di balik kayak orang-orang ngomong apa, kayak misalnya problem finansial kah, atau problem di mana mencari tenaga-tenaga unggul yang bisa membangun platform ini dengan baik Kak, gitu Kak. Ada nggak Kak? Mungkin, tadi ya saya bilang, tujuan saya sekarang berbisnis money is a bonus lah. Akhirnya saya punya sebuah konsep pemahaman bahwa kalau misalnya rezeki sudah ada yang ngatur, apa yang saya lakukan adalah membuka pintu rezeki itu. No shit lah, saya pengen kaya gitu. Tapi that's not the ultimate goal saya dalam berbisnis saat ini. Nah, hambatannya itu di 2 tahun awal ya, sekarang jalan 2 tahun, di 1 tahun pertama adalah how to validate the business model. Karena ketika kita pengen membantu orang lain, yang harus kita bantu adalah diri kita sendiri dulu. Buat apa kita bikin sesuatu yang impactful, akan tetapi justru kitanya suffer, kitanya nggak bisa makan, kitanya nggak punya pemasukan. Nah, 1 tahun pertama mungkin cukup berat ya, konsolidasi bisnis model, kemudian capital awal dari modal 3 co-founder saya dan 2 partner saya udah mulai habis, dan di situ yang bikin saya hampir mau nyerah, tapi akhirnya realizing bahwa banyak orang yang merasa terbantu dengan menjadi manusia, dan orang yang membutuhkan platform ini, bikin saya tetap semangat, bikin saya tidak menyerah. Jadinya ya dalam 2 tahun akhirnya terbayar, pelan-pelan bisnis model mulai tervalidasi, mulai banyak investor yang tertarik, dan along the way ternyata the goal is not about how much money that we create, tapi how much impact yang bisa dilakukan menjadi manusia. Dan buat kita sekarang yang menjadi manusia, kita tetap memikirkan bisnisnya, tapi tidak luput dari impact apa sih yang kita pengen menjadi. Kak, boleh tahu nggak kayak misalnya, kan kita di bisnis tuh biasanya yang kayak Kakak bilang, setahun pertama itu adalah di mana kita kayak, mati-matian lah keluar modal segala macam, sampai 5 tahun kita baru dapat misalnya hasilnya kayak gitu, Kak. Kalau misalnya di bidang content creator ini sendiri, Kak, Kakak kapan sih kayak turn around-nya, kayak apakah bisa disamakan dengan jalannya membuat sebuah perusahaan atau bisnis di bidang lain kayak gitu? Oke, balik lagi ke menjadi manusia. In general, we are content media in media. Kita adalah sebuah media, dan turn around-nya adalah ketika bisnis model tervalidate, yaitu kita secara bisnis model kita adalah content, we collaborate with brands, bikin satu konten yang cukup impactful untuk menambahkan brand dan sebagainya. Nah, turn around ini yang kita sebagai media bisnis yang banyak banget pelaku yang pada akhirnya menyerah gitu. Karena pertama ketika media bisnis, kita harus punya numbers yang banyak dulu nih, numbers of followers, subscribers, menjanjikan untuk bisa kita sell to brand. Nah itu turn around-nya sih, dan ketika media bisnis ini apalagi menjadi manusia yang pastinya berat banget nih, kita ngomongin orang yang pernah membunuh diri, kita ngomongin kesehatan mental, kita ngomongin tentang tabunya LGBT di Indonesia gitu. By topic is really hard for brand to tackle. Akan tetapi di situ kita realize, oh akan ada celahnya nih untuk bisa kita monetize dari segi konten ini. Nah, secara bisnis atau apapun bisnis yang teman-teman buat gitu ya, yang jelas yang harus dilihat adalah opportunity-nya. You see the opportunity. Dari apa yang kita buat, opportunity bisnis apa yang bisa kita masukkan, seperti misalnya di menjadi manusia sebagai model. Ketika kita sudah punya number followers yang cukup banyak, it's time for us to create a product. Saat ini menjadi manusia lagi bikin sekolah, belajar hidup. Nah, produk inilah yang akhirnya kita coba mengetahui the opportunity and always adaptive to every situation. Ketika satu bisnis model nggak work, kan ada bisnis model ini startup. Uh, Semakin cepat kita trial,
semakin cepat gagal, semakin bagus. Kenapa? Karena kita bisa coba naik. Oke Kak, thank you. Jadi kayak find opportunity, maupun itu kayak mau bisnis apapun gitu ya Kak, mau bidang apapun. Satu lagi Kak, menurut Kakak ini content creator ini sama entrepreneur tuh sama nggak sih Kak? Oke, Soalnya, Anda sorry Kak, soalnya tuh banyak teman-teman kita tuh kayak, "Ih lu jadi content creator ya, mana ada duitnya?" Misalnya kayak gitu. "Mending lu jualan aja tuh di toko," kayak gitu misalnya Kak. Coba. oke. Mungkin kalau aku cukup unik ya, Angela, dalam artian Mhm. I am an entrepreneur, I'm also a content creator. Why? Karena bisnisku konten gitu. Jadi it's quite unique sih, kayak mungkin banyak entrepreneur yang berjalan sendiri kayak bisnisnya makanan, baju. Ada pula content creator yang mereka build their own content tapi bukan sebagai pemasukan utama. They just do the content for the sake of apa namanya hobi gitu. Tapi what the unique thing about me is I am an entrepreneur, but the thing that I sell is a content. Jadi aku in the middle of a content creator dan juga entrepreneur gitu, kayak aku hidup dari sebuah konten yang aku develop dan juga terus menerus berkembang membantu sebuah konten tersebut tapi tidak luput dari bisnisnya gitu. Nah, ketika masuk ke statement itu ngapain sih jadi content creator gak ada uangnya, I think it's wrong assumption gitu, karena pendapatan sebagai content creator tuh lumayan banyak ya ketika sudah bisa generate some kind of numbers, ketika sudah bisa melewati beberapa angka tertentu di Instagram ataupun di YouTube, kemudian ketika bisa membalasnya, pemasukan untuk seorang content creator juga banyak. Jadi I used to underestimate the job of content creator itself when everyone is becoming a content creator gitu. Tapi sekarang aku akhirnya realize gitu, ternyata konten tuh bisa menghidupi ya. Istriku kebetulan juga hidupnya dari content creator, jadi membuat konten di Instagramnya, dan kelas public speaking kecil-kecilan di Instagramnya juga. Dan di situ aku realize, oh content creator is something, some job yang memang bisa tetap membantu orang juga dengan memberikan sebuah ilmu, dan juga ketika memberikan ilmu di situ ada pendapatan yang juga bisa didapatkan. Nah, ketika masuk ke menjadi manusia, di sini hardest partnya gitu, thin line between mana nih yang pengen aku pilih, idealismeku untuk menciptakan atau idealismeku untuk berbisnis. Kadang itu kesulitan yang bersinggungan sih, kayak in the other side, sekarang misalnya aku udah jarang build my own content menjadi manusia, fokus ke bisnisnya. Kadang ada kangennya, aduh kangen deh bikin konten, karena sekarang udah delegate ke tim, jadi ada rasa rindu itu lah. Ketika fokus ke bisnisnya misalnya, lagi fokus ke kontennya, bisnisnya luput, oh ada karyawan yang harus digaji. Jadi it's quite unique when it comes to me gitu, karena ada tim lain antara entrepreneur dan juga content creator dan aku ada di tengahnya gitu sih. Oke deh Kak, cukup menarik ya Kak. Nah, kalau misalnya dengan jawaban Kakak itu, saya juga melihat di mana content creator pada saat ini, sekarang ini tuh makin banyak Kak, kayak YouTuber-YouTuber baru, itu tuh makin banyak ya kan. Menurut Kakak, di bidang content creator ini sendiri, untuk 10 tahun mendatang, menurut Kakak tuh bakal bagaimana sih? Kayak, apakah makin tinggi kah? Atau Kak makin makin jatuh kah karena udah terlalu banyak, seperti itu Kak? Oke. Saya punya satu statement, content is going to be one of the most powerful weapon on the world in the future. Ketika saya udah di industri ini selama 2 tahun, kemudian memang mendalami konten in general gitu ya, jadikan konten sebagai apa yang saya jual, mata pencaharian sehari-hari. Saya melihat bahwa potensinya sangatlah besar. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, it's time, when is the right time to start? There is no right time to start gitu. Jadi banyak juga yang nanya kapan ya Kak aku harus mulai. Just start. Itu mau saya bilang. Dan ketika tadi pertanyaannya bagaimana konten in the future, saya melihat bahwa in the future is going to be bigger. Itu akan menjadi semakin besar. Bayangkan ketika semua, sekarang banyak orang Indonesia yang belum mendapatkan akses internet. Bayangkan 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang. Ketika semua orang sudah memiliki akses untuk internet, semudah itu untuk
mengakses konten. Nah, konten ini menjadi sebuah ajang di mana orang memperebutkan marketnya gitu. Jadi memang kalau ditanya apakah menjanjikan, I can see the future of content akan semakin berkembang. Oke, Kak. Bener juga sih ya. Jadi kayak kita lihat di Indonesia juga sekarang, eee, kota-kota besar atau enggak yang ramai aja yang punya akses internet, kayak pedalaman-pedalaman gitu, bahkan mungkin belum punya tiang listrik gitu, Kak. Mungkin Hmm, bener juga kata Kakak, ini start dari konten creator itu sendiri, bukan akhirnya gitu kan. hmm. Kak, aku penasaran deh, Kakak punya nggak sih kayak, kayak sesuatu halangan, kayak, "Gue udah nggak punya ide lagi nih, mau bikin konten apa lagi?" Gitu. Kayak udah nggak ada ide lagi, itu pernah ada nggak, Kak? Jelas pernah, pernah banget. Dalam artian apalagi, eee, kita sebagai aku nggak hanya menjadi sebagai content creator ya, tapi menjadi manusia sebagai sebuah media, kita harus adaptif, kita harus solutif gitu, di mana kita harus mencari, apa sih yang market suka sekarang. Dan seringkali ketika kebingungan itu aku ya bikin konten apa lagi ya, bikin konten apa lagi. Tapi buat aku, dari kebingungan-kebingungan itu ternyata, eee, adalah sebuah peringatan. Peringatan dalam artian, oh berarti kalau misalnya lagi nggak ada ide, ya harus perkaya diri dengan referensi, kayak harus perkaya diri dengan, pengetahuan, apa sih sekarang yang market suka, apa sih sekarang yang orang-orang, sukai gitu. Jadi it's an alarm sih ketika ketika, udah mulai kehilangan ide ataupun udah mulai nggak ada ide, itu alarm yang memang menunjukkan bahwa it's time to seek another ideas gitu. Oh, oke, Kak. Berarti menjadi manusia ini pun sebenarnya eee, punya kayak hambatan-hambatan yang kayak ide kah atau apa. Punya nggak sih hambatan di dalam bidang konsisten? Kayak misalnya karena ide itu sendiri, konsisten itu jadinya terhambat juga. Kayak misalnya, karena tidak konsisten sempat ada di mana Kakak mungkin sempat turun atau gimana, kayak gitu, Kak. Oh Ada nggak sih pasti, masa-masa itu? 1 tahun pertama ya kayaknya, eee, the hardest one is getting from zero to one. Ketika kita proses awal tuh paling susah adalah ketika kita dari awal banget dari nol sampai ke satu. Itu tuh susah banget gitu dalam ya 1 tahun pertama lah. Karena tadi market bosen, kemudian aduh kontennya ini aja tidak ada perubahan. Pun sempat yang views kita jatuh banget, tapi di situ akhirnya aku sadar, oh lagi-lagi sih aku tidak pernah melihat sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan sebagai sebuah akhir gitu. Tapi ketika ada kesalahan, ketika ada kegagalan, berarti aku dikasih kesempatan sama Tuhan buat belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Pada saat itu views kita jatuh, kita coba analyze kenapa views kita jatuh. Oh, ternyata kita sudah selama itu bermain dalam game yang sama, kontennya sama, yang lama-lama membuat orang bosan gitu. Ketika viewsnya jatuh, ya aku merasa bahwa ini adalah sign, ini adalah peringatan bahwa it's time for you to change the game, it's time for you to enhancing the game, it's time untuk memperbaiki secara visual, memperdalam secara konten. Jadi jatuhnya views ataupun semakin berkurangnya views itu jadi satu peringatan buat kita di menjadi manusia. Apalagi ya, gitu lebih. Oh gitu, Kak, terima kasih. Nah, selanjutnya ini aku mau nanya deh, Kak. Eee, jadi tuh kan di platform ini, pasti Kakak pernah lah yang kayak namanya, eee, punya kayak perasaan, "Ih, kok gua, jatuh banget nih, apa gua udahin aja ya?" Kayak, "Gua udahin aja ya," kayak, "Udah nggak ada yang nonton nih, susah juga, modalnya juga nggak ada," kayak gitu. Pernah nggak sih, Kak, terus gimana caranya Kakak memotivasi diri Kakak sendiri? Kayak di titik itu, gimana Kakak memotivasi sendiri? Apakah dengan menonton juga, kayak mendengar motivasi orang lain juga, atau enggak, mendengar nasihat orang lain atau nonton video seperti itu, Kak? Oke. Uh, Pasti ya, I think every co-founders or every founders challenge adalah the question whether on business is it going to work gitu. Di 1 tahun awal aku ngerasa kayak uh, ada keinginan untuk quit ketika it's really hard to monetize, it's really hard to monetize, dan
keinginan-keinginan itu akhirnya terhenti ketika kembali ke awal, ketika kembali lagi ke misi awal kita. Dalam artian, when we stick to our vision, when we stick to our vision, itu bukan sebuah halangan. Akan tetapi bagaimana ketika ada hambatan, kita bisa melewati itu dan tetap stick sama vision. Jadi, kalau dari aku, dari pengalaman aku rasakan gitu ya, there will be a moment that we want to stop being, we want to surrender gitu. And it's totally normal. Uh, yang saya pastinya, ya we have to stick to our vision. Ketika kita punya satu misi, every business have their own vision and mission. Ketika vision dan mission-nya belum tercapai ataupun masih jauh dari pencapaian, that's not the time to stop. Itu bukan tanda untuk berhenti. Tapi keinginan untuk menyerah itu dijadikan sebuah bensin lagi. Oke, let's get again. Let's stick to the vision and the mission itself gitu sih. Jadi kalau yang menguatkan aku adalah bagaimana founders vision-nya still there gitu. Founders vision untuk tetap achieve all of the things that we want to achieve, tetap ada di situ dan kita jadikan sebuah jangkar ketika kapalnya mulai goyang. Dan juga yang kedua adalah the things that keep me continuing what I'm doing right now, ya orang-orang yang menikmati konten kita, gitu. Our market, our followers, our subscribers, people that thanks us enough because of our content, mereka nggak jadi bunuh diri. Dan juga hal-hal seperti itu gitu, impact yang diberikan oleh apa yang bisnis kita lakukan. Gitu. Jadi dari apa yang menjadi manusia buat, banyak banget orang yang DM aku, Kak, terima kasih karena kontennya aku nggak jadi bunuh diri. Kak, aku merasa terbantu banget di titik terendahku, aku merasa ada enlightenment. Dan hal itu lagi-lagi menjadi sebuah bensin untuk aku tetap melanjutkan apa yang aku lakukan meskipun dalam kondisi ingin menyerah. Jadi ketika ada yang merasa terbantu, ketika ada yang merasa, dan aku merasa menjadi manusia impactful untuk orang lain, itu jadi bensin lagi buat aku sih. Oke Kak, aku ini banget sih, kayak tertarik banget yang Kakak bilang tadi kalau misalnya ada yang say thank you buat konten Kakak karena dia nggak jadi bunuh diri. Kak, boleh ceritain nggak itu gimana bisa menyampaikan itu lewat mana? Chat Kakak kah atau telepon atau apa? Jadi in few occasion lah, banyaknya DM ya, DM Instagram, yang DM personal ke aku bilang, Kak, aku habis nonton konten Menjadi Manusia, aku nggak jadi bunuh diri. Karena satu kesempatan aku jadi pembicara di salah satu universitas, gitu ada orang sesungguhkan nangis gitu, dia nangis, Mas, saya udah ngambil tali, saya mau bunuh diri. Kemudian saya play Spotify-nya Menjadi Manusia, saya nggak jadi bunuh diri, dan itu secara langsung, dan itu aku shaky banget, aku merinding banget, karena oh ternyata apa yang gue buat cukup impactful ya untuk orang lain. Dan juga pernah di satu kesempatan kita bikin konten video di YouTube namanya Surat Untuk. Kita untuk tulis surat untuk siapapun nanti akan dibacakan sama tim kita. Nah, satu episode temanya itu adalah surat untuk diri saya di masa lalu. Jadi yang menuliskan orangnya di Solo mengidap HIV positif. Nah, dibacakanlah oleh tim kita dan menjadi sebuah video. Ada videonya di YouTube Menjadi Manusia, judulnya Surat Untuk Diri Saya di Masa Lalu. Yang menuliskan surat itu tulis di kolom komentar, untuk teman-teman HIV lainnya yang malu untuk mengakui bisa hubungi saya di nomor ini. Kemudian kami pin komentarnya. 2 minggu kemudian orang itu menghubungi saya secara personal. Masyarakat, terima kasih karena kontennya terbentuk sebuah grup dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 100 orang. Dan through konten yang seringkali dipandang sebelah mata sama orang, bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan memberikan sebuah harapan. Gitu sih, Angela. Oke, thank you Kak. Aduh, itu emang pasti pengalaman yang luar biasa. Mungkin nggak semua orang bisa, karena nggak semua orang punya kesempatan menjadi content creator kayak Kakak, apalagi tentang sosial kayak gini kan Kak. Social experience lah bisa dibilang ya kan. Kak, ada yang nanya nih, baru masuk. Gimana sih Kak untuk maintain positive mind during the pandemic? Kayak gitu Kak. Okay. Kakak ada tipsnya nggak? Maintaining positive mind during pandemic.
realizing bahwa ada hal dalam hidup yang tidak bisa kita kontrol, gitu kan. This pandemic ini kan bukan inginnya kita ya, nggak ada yang pengen terkurung di rumah selama berbulan-bulan, aktivitas dibatasi, berubahlah dunia kita. Ini kan satu hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, itu yang harus kita yakini dulu, bahwa ada hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal yang bisa kita kontrol, gitu. Nah, ketika kita memahami itu, menjadikan itu sebagai sebuah mindset, gitu, bikin kita jadi sedikit lebih tenang, karena kita tahu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ini nggak seharusnya kita pikirkan. Jadi pertama itu dulu, shift the mindset, believe bahwa ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol, dijadikan sebuah pemahaman. Kemudian yang kedua adalah amor fati namanya. Amor fati adalah sebuah konsep yang dibuat oleh Friedrich Nietzsche. Amor fati artinya jatuh cinta dengan takdir. Jadi konsep ini tuh membuat kita percaya bahwa segala hal yang diberikan oleh dunia, segala hal yang diberikan oleh takdir, selalu ada hal baik yang bisa kita ambil. Itu yang selalu saya jadikan pedoman, si amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Kalau saya dikasih sedih, saya dikasih hal yang tidak menyenangkan, saya percaya bahwa semesta, universe, this world is preparing something big and happy for me. Sedikit cerita, saya baru menikah tanggal 10 Oktober kemarin. Bulan Agustus tanggal 22 saya seharusnya lamaran. Saya harus lamaran gitu, dan saya melaksanakan itu tanggal 22 Agustus. 1 minggu sebelum lamaran, ayah saya meninggal dunia. Saya hancur, saya jatuh, tapi di situ saya realize bahwa, oh, universe menyiapkan sesuatu yang lebih besar buat saya dan akan membahagiakan. Gitu. Jadi, di tengah segala hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa akan ada hal baik yang menanti. Ketika kita dikasih kecewa, bersiaplah untuk bahagia. Begitu juga ketika kita dikasih bahagia, kita pasti siklusnya gitu, bahagia, kecewa, kecewa, bahagia akan terus berulang. Jadi ketika lagi sedih, lagi down, percayalah bahwa semesta sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita dan it's beyond our imagination what kind of things that the universe will give to us. Gitu. Dan yang terakhir adalah the mindset. Mindsetnya, ibu saya meninggal umur saya 6 tahun pada saat itu. Nah, dari saya umur 4 tahun, beliau selalu mengajarkan bahwa, Raka, percayalah, I become what I think about. I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. 21 tahun saya hidup, saya menjadi apa yang saya pikirkan. Saya mikirnya negatif terus, Angela. Saya mikir, alah, lu tuh cuma bisa bikin susah keluarga. You're just a burden for this family. And it happens. Saya masuk rumah sakit jiwa karena narkoba. Hidup saya berantakan. Ketika bangun menjadi manusia, saya change the mindset. Saya ubah mindsetnya untuk jadi lebih positif. Kalau misalnya apa yang almarhumah ibu saya bilang benar, saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Kenapa saya nggak mikir yang happy-happy? Kenapa saya nggak mikir yang positif-positif aja? Then I try to change the mindset. Saya mikir gitu, kayaknya satu hari nanti saya pengen deh untuk ikut lomba ke luar negeri. Saya terus-menerus memikirkan hal-hal yang baik, hal positif. It happens. Menjadi manusia terpilih sebagai finalis Young Social Entrepreneurship dari Singapore International Foundation. Kayak saya pengen deh masuk TV. I think about the positive side. Saya mikirin hal yang positif terus-terusan. It happens. Saya diundang masuk ke Kick Saya pengen banget. Waktu itu saya pernah nonton video TEDx. Keren banget. Saya cuma bilang, satu hari nanti saya akan ada di situ. I change the mindset again. One day I'll be there. And it happens. Saya menjadi salah satu pembicara di TEDx Universitas Prasetya Mulia. It happens. I become what I think about. The craziest adalah saya ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab. Dan saya pengen banget ngobrol langsung sama beliau gitu. Kemudian saya mikir kayaknya nggak mungkin deh. Tapi saya balik lagi. I become what I think about. Kalau saya menjadi apa yang saya pikirkan setiap sebelum tidur. One day I will meet her live gitu. Akan ngobrol langsung. It happens, menjadi manusia terpilih sebagai YouTube Creator for Change Ambassador di tahun 2019 bersama dengan Skinny Munition 24, Clarin Hayes, dan juga Najwa Shihab. Saya makan depan saya sama Najwa Shihab. Saya ke Solo, saya satu pesawat, saya satu mobil, saya satu hotel. And it happens, I become what I think about. Jadi kalau misalnya apa yang kita pikirkan negatif terus, yang akan datang ke kita yang negatif. But if we change the mindset, yang kita pikirkan adalah hal yang positif, yang akan datang ke kita juga adalah hal-hal yang positif. Gitu. Jadi ya tadi, amor fati dan juga I become what I think about is how to keep have a positive mindset in this pandemic.
not only in this pandemic but in life in general. Kemudian tadi udah Amal Fatih, udah Abika mau talking about, ada satu kesimpulan nih dari dua pemahaman mindset tersebut. Kesimpulannya adalah bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasi serendah-rendahnya. Yang bikin kita kecewa adalah ekspektasi. Tapi ketika kita bisa menurunkan level ekspektasi kita, ketika kita jatuh, kita tidak akan sakit itu. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Gitu. Semoga Super membantu ya. sekali, Kak. Untuk mendapat pemikiran kayak gitu pasti Kakak udah melewati banyak banget hal ya kan, Kak. Nah, ada satu lagi, Kak, pertanyaan dari teman nih. Kak, percaya nggak sih yang namanya proses? Apa apa kata proses itu sendiri untuk Kak Raka nih? Kira-kira. Oke. Percaya banget lah sama apa yang namanya proses, karena nggak ada hal instan ya yang ada di dunia ini. Mie instan aja kita harus masak air dulu gitu kan ibaratnya. Jadi saya percaya tidak ada yang instan di dunia ini, dan proses adalah tempat untuk belajar, tempat untuk memperbaiki kesalahan. Dan saya selalu percaya hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Itu satu hal yang saya yakini. The more we hustle, semakin kita berusaha, berjuang terus-terusan, hasil yang akan kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi buat saya proses adalah sebuah perjalanan gitu untuk to reach some position in your life. There is a process that we have to get to. Ada hal yang harus kita lewati. Ada nggak mudah untuk bisa misalnya achieve all of the things that I have achieved right now. Akan tetapi prosesnya itu yang saya hargai. Dan lagi-lagi teman-teman mungkin di sini in the process itself, dalam perjalanannya nggak mudah pasti. Tapi ketika kita berhasil melewati proses tidak menyenangkan tersebut dan reach some level in our life, ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan ketika dibalikin lagi, dulu gue pernah lo cuma punya uang 10.000, nggak bisa makan seharian, cuma makan gorengan. Dan itu menjadi sebuah kenangan yang manis. Jadi buat saya proses adalah pembelajaran. Proses adalah tempat kita untuk belajar. Dan yang menjadi manusia sendiri adalah proses yang akan pernah berhenti. Kita akan terus diterpa oleh ujian kehidupan, kita akan terus diberikan masalah gitu. Tapi it's what makes us human gitu. Jadi ya cintailah proses sih kalau saya ya. Gitu. Oke, Kak, super sekali, Kak. Nah, jadi aku dapat kesimpulan sih di sini, di mana kata Kak Raka ini semua apa yang kita pikirkan itu apa yang kita bisa lakukan. Kayak aku memikir ini sekarang, itu akan terjadi nanti. Jadi semua itu adalah dari pemikiran kita sendiri. Terus berproses itu bukan suatu emang nggak enak, tapi berproses itu ada untuk kita menjadi lebih baik di depan, menjadi lebih berguna, menjadi lebih sukses, seperti itu, Kak. Oke, Nah, Kak. menambahkan ya, memikirkan aja nggak cukup. You have to work really hard to get what you want. You have to work really, really, really hard to get what you want. Gitu sih. Ketika kita cuma mimpi aja, nggak akan dapat gitu. Tapi kita berusaha, berproses gitu. Ketika kita berusaha mati-matian kemudian to achieve some level gitu, somehow itu akan bisa jadi kenyataan. Jadi tidak hanya sekedar bermimpi, but you have to work really, really, really hard. What the dreams. Nah, jadi harus kerja keras juga gitu ya. Kak, aku mau nanya nih, di luar motivasi yang tadi ya, Kak, di luar itu, tapi aku mau nanya tentang nasionalisme itu sendiri. Kan kita temanya tentang nasionalisme itu sendiri ya kan, Kak. Nah, pertanyaan pertama, menurut Kakak penting nggak sih punya rasa nasionalisme itu sendiri? Bisa aja loh kita kayak ngapain lah Bank Indonesia, kita di luar aja gitu. Penting nggak sih, Kak? Buat aku penting ya, dalam artian kita bisa memilih untuk punya kewarganegaraan yang berbeda gitu. Kita bebas lah untuk memilih itu. Akan tetapi yang tidak bisa kita pilih adalah rasa cinta tersebut. Rasa cinta tersebut akan sebuah negara. Gitu. Jadi menjadi penting adalah ketika nasionalisme ini kita kaitkan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Misalnya apa yang saya lakukan di Menjadi Manusia gitu.
For me, saya cinta sama negara ini. Saya tahu banyak kekurangannya lah negara ini dengan segala hal yang terjadi di dalamnya gitu ya. Banyak hal nggak baiknya, banyak hal baiknya juga, tapi saya melihat potensi. Saya melihat lagi-lagi opportunities. Ketika kita sebagai anak muda gitu melihat negara kita punya kekurangan, kemudian memilih untuk pergi, buat saya kita nggak bertanggung jawab gitu. Kita adalah seorang pengecut aja gitu. Tapi ketika kita melihat sebuah permasalahan di dalam negara kita, rasa cinta kita akan mendorong kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti apa yang saya lakukan di Menjadi Manusia gitu. Saya melihat bahwa saya capek masyarakat Indonesia, kenapa sih lu close-minded banget? It's easy for you guys to judge other people in social media. Saya melihat itu sebagai sebuah cacat, saya melihat itu sebagai sebuah kekurangan dari negara saya. Saya nggak mau diem aja, saya mau play parts. Dan play parts dalam pembangunan sebuah negara tidak harus membentuk sebuah project yang gila-gilaan. I just make a content to make a difference. Saya cuma bikin konten. Tapi lewat sebuah konten, harapan saya adalah saya bisa mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk tidak jadi close-minded, untuk bisa lebih menghargai perbedaan. Jadi buat saya ya nasionalisme itu penting. Karena yang mendasari saya membuat sebuah perubahan adalah karena adanya problem dari negara saya. Seringkali orang melihat ada problem di negaranya, they tend to move away, memilih untuk, aduh gue cabut aja dari negara gue kayak gini. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita melihat problem dalam negara kita sebagai anak muda, yang kita tawarkan adalah solusi. Yang kita tawarkan adalah jawaban dari apa yang menjadi kekurangan negara kita. Jadi buat saya nasionalisme penting. Salah satu faktor yang mendukung saya membangun Menjadi Manusia adalah karena adanya permasalahan di negara ini. Kalau saya nggak cinta sama negara ini, saya tidak akan membuat sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi buat saya penting. Halo? Sorry, tadi agak keputus. Ya. Balik lagi nih, Kak. Apakah Kakak ini didukung nggak sih sama pemerintah untuk kayak merubah mindset di mana Indonesia ini kayak masih close-minded gitu loh. Kayak pemerintah ada dukungan nggak sih untuk Kakak? Oh ya, kamu bagus, dan memberikan apresiasi seperti itu, Kak. Mungkin belum ya, dalam artian baru 2 tahun juga, belum seperti banyak startup yang udah mulai di-acknowledge sama pemerintah. Cuman udah mulai dilirik, udah mulai banyak orang yang tahu. Di tahun 2019 kemarin kita menang bantuan insentif pemerintah dari Bekraf. Jadi memang kita harus daftar dan kebetulan kita menang. Diberikan bantuan lah secara financial sama Bekraf pada saat itu. Gitu sih. Jadi ya udah ada yang mulai melirik dari badan pemerintahan, cuman belum sebanyak itu dan belum semasif itu sih. Gitu. Kalau dari kacamata Kakak sendiri, apakah pemerintah itu udah kayak berusaha untuk membuka mindset kita, kayak harus mengubah kayak bukan lagi mental Indonesia yang lama, tapi mental Indonesia yang baru yang lebih open, kayak gitu, Kak. Menurut Kakak, mereka udah berusaha banget belum sih? Atau enggak, kayak mereka masih sama-sama aja gitu? Mana ya? Saya nggak tahu sih. Cuman saya nggak mau mengomentari specifically apa yang pemerintah udah lakukan atau belum lakukan. Tapi yang saya balikin lagi ke diri saya adalah apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi kayak I don't care what they've done, apa yang sudah mereka lakukan untuk saat ini. Gitu. Tapi karena kalau misalnya saya melakukan, saya akan tidak terfokus dengan apa yang saya lakukan. Kalau katanya John F. Kennedy, don't ask what this country can give for you, but ask yourself what kind of things that you can give to your country. Gitu kalau katanya John F. Kennedy. Jadi ya, saya tanya balik ke diri saya ketika pemerintah melakukan their things, what kind of things that I can do. Jadi ya, daripada saya sibuk memikirkan apa yang pemerintah lakukan, lebih baik saya fokus sama apa yang bisa saya lakukan. Gitu sih. Oh, gitu, Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Bagaimana merubah keraguan menjadi sebuah aksi, Kak? Oke.
Mengubah keraguan menjadi sebuah aksi. Keraguan akan selalu kita temukan dalam part di hidup kita, gitu. Kita ragu, aduh ini benar nggak ya? Kita question lagi, is it the right thing to do? Is it the right decision that I've made? Gitu ya. Tapi mengubahnya itu adalah dengan proof, buktikan. Gitu. Ragunya menjadi aksi hanya bisa dibuktikan dari sebuah karya, bukan hanya karya tapi apapun yang kita kerjakan. Karya dalam artian everything that we create gitu ya. Itu definisi karya buat saya gitu. Everything that you create adalah jawaban dari keraguan kita. Saya ragu banget bikin menjadi manusia. Uh, Pertanyaan saya di tahun 2018 adalah who will watch this kind of content in Indonesia? Back then gitu, mental health belum common kayak sekarang, konten-konten yang berbicara tentang human interaction belum banyak. Mungkin bisa dibilang we are the first one who talk about mental health, we are the first one who create the human interaction content in Indonesia gitu. Tapi sekarang saya akhirnya sadar gitu, merubah keraguan saya, mungkin saya tidak akan berbicara di depan teman-teman semua. Jadi kata kuncinya dari bagaimana mengubah ragu menjadi aksi adalah berani, gitu. Dan keraguan ini, jadikanlah keraguan ini sebagai sebuah bensin. Kalau misalnya kita ragu gitu, berarti kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki nih, apa yang bikin kita ragu. Oh, misalnya yang bikin ragu, is it going to work? And then this question kita jawab lagi dengan sebuah jawaban gitu. Oke, ketika ragunya karena kontennya, kenapa nggak coba cari jawabannya? Jadi always find the solution. Mindsetnya gitu, kayak don't focus on the problem. You have to be solution oriented mindset. Kadang keraguannya yang kita jadikan problemnya terus kan, ragunya terus nih yang kita jadikan topik pembahasan. Problem. Why not focus on the solution? Why kind of solution to tackle your doubt gitu. Gimana cara kita mengatasi keraguan tersebut dengan fokus ke solution. Jadi solution oriented mindset. Saya pernah ngobrol sama teman saya. Before saya bikin menjadi manusia, saya ragu banget. Teman saya namanya Greg. Saya bilang ke Greg, dia video editor pertama saya. Saya bilang, Greg, gue takut nggak ada yang nonton konten ini. Who the fuck will watch this kind of content? Dulu saya ngomong gitu ke dia. Kata-kata dia cuma satu. Dia manggil saya Rak gitu. Rak, cuman orang berani yang bisa ngubah dunia. That moment, I change the mindset. Gitu. Cuman orang berani yang bisa ngubah dunia. Dan itu yang Steve Jobs bilang. Ketika dia bikin Apple, ketika dia mengembangkan Apple, dia mengembangkan Next, dia mengembangkan Disney. Satu kata yang saya cukup ingat dari Steve Jobs adalah only the brave, only the crazy one who can change the world. The brave and the crazy one who can change the world. Jadi ya kunci untuk merubah ragu adalah berani. Oke, mantap Kak. Mungkin ini last question ya Kak. Planning Kakak selanjutnya untuk mengembangkan menjadi manusia sendiri itu apa ya Kak? Dan the next step-nya gitu. Planning. For now kita lagi build beberapa produk. Kita juga enhancing the quality of the content itself gitu ya. We are currently keep doing what we're doing right now dengan terus bikin konten, enhancing the quality, enhancing the content itself. Isinya kita kuatin nih. Gimana caranya bisa jadi konten yang bagus. Jadi, kalau misalnya teman-teman nonton di YouTube-nya Menjadi Manusia, sekarang kita syuting udah di studio TV gitu. Jadi kita enhancing quality-nya, kita pengen ngasih kualitas yang bagus banget secara visual ke teman-teman penikmat karya kita. Yang kedua adalah kita lagi bikin sekolah namanya Belajar Hidup. We collaborate with psychologist, psychiatrist, and life coach to build a syllabus. Nggak pernah ada yang ngajarin ke kita gimana sih bangkit dari kegagalan, gimana sih berdamai sama patah hati. Menjadi Manusia lagi bikin Belajar Hidup ini. Nantinya teman-teman outputnya akan ada webinar, akan ada kelas, akan ada bootcamp gitu. Jadi kita lagi build the product dan juga kita lagi mengembangkan sebuah komunitas di Line namanya Teman Manusia. Teman-teman bisa bergabung di Teman Manusia. Every time you feel lonely, every time you feel sad, you can chat people there. Kita pengen membentuk sebuah community yang positif, yang tidak judgmental dan cukup open minded.
Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you, Kak. Jadi menjadi manusia sama dengan proses yang tidak akan pernah berhenti. Jadi Hmm. sebagai milenials kita juga harus berproses ya kan, Kak? Hmm. Oke, terima kasih Kak Raka. Mungkin ini udah waktunya, udah lewat berapa menit. Thank you banget Kak Raka untuk menginspirasi kita menjadi lebih baik, merubah mindset orang Indonesia supaya lebih open-minded, melihat sesuatu dari positif thing-nya, melihat sesuatu bukan ke negatif, bukan melihat proses itu adalah sebuah kesakitan, melainkan proses itu adalah sebuah langkah menuju keberhasilan itu sendiri. Nah, Kak Raka, thank you banget udah mau hadir di sini. Terus good luck juga untuk menjadi manusia. Semoga menjadi manusia bisa makin berkembang, makin memberikan impact yang lebih besar untuk kita masyarakat Indonesia. Oke, thank you Kak. Nah, teman-teman di RCT Plus, kita juga di sini ya Kak. Oke Kak, aku juga mau kasih tahu nih Kak, kalau misalnya PP Tiongkok ini juga lagi membuka platform yang namanya Tokonesia. Jadi kita anak-anak PP ini membuka platform di mana kita jualan nih Kak, kayak jualan-jualan barang-barang yang kita produksi sendiri. Kamu bisa buka di www.tokonesia.co.id ya, kalau nggak salah ya. Ya, bisa dibuka. Nah, terus balik lagi teman-teman, kita ini sedang menggalang dana untuk membangun perpustakaan di Natuna. Bisa dilihat di layar kaca kalau misalnya ini adalah nomor rekening, dan kalau misalnya teman-teman yang punya Alipay atau WeChat Pay yang sedang berada di Tiongkok juga bisa scan di sini. Terima kasih. Nah, oke, segitu saja teman-teman. Thank you Kak Raka, thank you banget. Thank you juga teman-teman yang lain. Sesi selanjutnya kita akan bertemu, ada pembicara yaitu Sandiaga Uno. Jangan kelewatan ya teman-teman. Bye-bye, see you. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Balik lagi kita ke acara In-Depth Talks atau ID Talks. Acara ini diselenggarakan oleh PPI Tiongkok berkolaborasi dengan beberapa PPI Tiongkok cabang lainnya seperti Hong Kong, Shenzhen, Suzhou, Hangzhou, Ningpo, Changsha, dan Guangzhou. Tujuan dari acara ini untuk merayakan hari ulang tahun PPI Tiongkok dan Hari Sumpah Pemuda. Dan sedikit update, hari ini PPI Tiongkok juga launching platform belanja untuk mahasiswa Indonesia yang diberi nama Tokonesia. Selamat ya PPI Tiongkok. Dan pastinya ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Nama saya Mala, saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Capital Medical University Beijing, jurusan kedokteran. Nah, selama 1 jam ke depan, saya akan menemani teman-teman semua untuk berdiskusi dengan narasumber kita yang keren ini tentang spirit of entrepreneurship in young citizen. Nah, di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang kece, keren, dan sangat luar biasa menginspirasi. Bapak online kita, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Kak Mala, apa kabar? Dan selamat malam juga teman-teman PPI Tiongkok dimanapun teman-teman berada. Mungkin di Nusantara atau justru di belahan dunia lainnya. Semangat! Iya. Jadi beliau merupakan founder dari OKOC dan Rumah Siap Kerja. Beliau juga pengusaha sukses sekaligus politisi Partai Gerindra. Mungkin malam ini kita pengen diskusi saja nih sama Pak Sandiaga Uno. Pak, saya mau nanya Pak, kan Bapak juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Apa sih Pak yang membuat Pak Sandiaga Uno memutuskan untuk berkarir di tanah air? Pertama-tama saya setelah lulus sempat berkarir di luar negeri, sempat berkarir di dalam negeri, terus dapat kesempatan kerja di perusahaan multinasional.
Dan menggenapi pengalaman saya justru sudah merasa settle waktu itu sebagai profesional ya di dunia keuangan. Namun yang terjadi ternyata PHK yang saya terima di tahun 97 waktu saya berkarir di Singapura itu diakibatkan oleh krismon, krisis keuangan Asia, termasuk Indonesia juga. Akhirnya saya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, terus karena nggak ada penghasilan, saya putuskan untuk balik ke Indonesia bersama, waktu itu saya baru married, baru punya baby, tapi karena hantaman krisis yang luar biasa, saya hampir bangkrut, saya tinggal di rumah orang tua saya kembali gitu. Terus itulah yang memicu saya mencari cara bertahan. Dan musibah PHK itu justru menjadi hikmah. Karena akhirnya saya dapat kesempatan membuka usaha kecil di bidang konsultan keuangan bersama rekan saya. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah it's miracle in the making. Bahwa di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Dan kegagalan itu justru menjadi anak tangga mencapai kesuksesan. Akhirnya dari PHK itu usaha kami yang awalnya hanya bertiga bisa tumbuh menjadi perusahaan investasi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan sekarang. Dan ternyata peluang mengembangkan usaha di tanah air itu sangat luar biasa dan saya bersyukur saya di PHK. Karena ternyata peluang Indonesia nyata digarap dan justru bisa membuahkan kesuksesan jika kita serius untuk menangkap peluang tersebut dan mencetak pemenang. Saya ingin mengajak semua teman-teman PPI Tiongkok melihat bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, apalagi di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi. Wah, luar biasa sekali ya Pak Sandiaga Uno. Di PHK malah bisa jadi sesukses sekarang ini. Sangat luar biasa dan menginspirasi. Pak, memang kalau kita ngomongin pandemi, teman saya juga Pak lagi buka usahanya dan sebenarnya udah mulai buka cabang Pak, tapi akhirnya harus tutup cabangnya karena adanya COVID-19 ini. Dan mungkin Pak Sandi ada sedikit tips atau gimana sih Pak numbuhin spirit entrepreneur-nya itu ketika kita lagi di posisi down seperti itu Pak? Ada 3 hal secara praktikal lah. Bahwa pertama mindset yang mesti kita asah bahwa badai pasti berlalu. Dan hari-hari terindah, cuaca yang tercerah itu kita dapatkan setelah badai ini berlalu. Dan pandemi ini pasti akan berlalu. Jadi mindset positif, mindset menatap masa depan dengan penuh optimisme, itu harus kita asah. Dan kita harus punya keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa tidak akan memberikan cobaan kepada kaumnya di luar batas kemampuan kaum itu untuk mengatasinya. Jadi kalau kita punya keyakinan tersebut, apa yang kita hadapi sekarang ini justru kita lihat sisi positifnya. Bagaimana kita mengambil peluang di tengah-tengah terjadinya pergeseran yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang memulai terus kena pandemi, omsetnya turun atau sebagian dari usahanya tutup, tips yang ingin saya berikan adalah beradaptasi. Waktu saya memulai usaha, yang diperlukan saat itu adalah perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan dan memerlukan restrukturisasi. Langkah-langkah restrukturisasi itulah yang waktu itu menjadi peluang bagi usaha kami di bidang konsultan keuangan. Nah, sekarang ini dengan adanya digitalisasi dan adanya kebutuhan untuk industri yang berkaitan dengan kesehatan, e-commerce, tadi keren banget toko Nexia ya, teman-teman PPI Tiongkok sekarang udah punya launching.
satu inisiatif yang baru dan saya ucapkan selamat. Ini adalah bagian daripada adaptasi kita. Bahwa sekarang bahwa berbelanja dengan fisikal itu sudah jauh dikurangi dan banyak sekali transaksi sudah dilakukan melalui platform digital. Jadi langkah kedua setelah mengasah mindset adalah beradaptasi. Nah, yang ketiga untuk survive, Kak Mala, menurut saya yang paling penting adalah jejaring silaturahim. Salah satu yang membantu saya dalam memulai usaha dan akhirnya mengembangkan usaha saya adalah saya mulai dari jaringan pertemanan. Kebetulan teman saya dari masa-masa SMA, teman sebangku di SMA yang menjadi mitra saya. Dan teman-teman waktu saya sekolah di luar negeri, kebetulan waktu itu di Amerika, dan waktu saya bertugas di Hong Kong dan di Singapura itu menjadi jejaring yang membantu usaha saya, membantu kita untuk memperluas jaringan kita, networking. Jadi saya semakin percaya bahwa di balik setiap silaturahim itu ada rezeki-rezeki yang tersembunyi yang harus kita temukan. Nah, inilah 3 hal yang menurut saya untuk membangkitkan semangat teman-teman. Satu adalah asah mindset kita bahwa ini adalah ujian untuk naik kelas. Kalau kita lulus, kita bisa melewati tantangan ini, kita akan mencapai satu tingkatan yang lebih tinggi. Kedua, adaptasi. Lihat peluang-peluang di zaman sekarang ini, kekinian, apa yang bisa kita kerjakan. Dan ketiga, yang terpenting adalah terus bangun networking, jejaring, silaturahim, bangun kekuatan kita untuk selalu terinterkoneksi dengan baik. Dan inilah yang mudah-mudahan bisa membangkitkan kita, membuka peluang di tengah pandemi dan justru menjadi pemenang. Baik, mindset yang positif, adaptif, dan juga memperluas jaringan atau relasi nih. Semoga menginspirasi ya teman-teman yang ada di rumah. Pak, ngomong-ngomong tentang Sumpah Pemuda nih, bagaimana sih Pak konsep nasionalisme yang kira-kira bisa dipahami oleh teman-teman generasi milenial saat ini Pak, dan kontribusi apa aja nih yang mungkin Bapak inginkan dari teman-teman PPI Tiongkok kita sendiri? Nah, kalau kita refresh Sumpah Pemuda itu kan tahun 1928. Dulu konsep Nusantara itu adalah konsep yang boleh dibilang sebagai breakthrough. Karena ada Yong Ambon, ada Yong Sumatera, ada Yong Java, ada Yong Sunda. Dari seluruh Nusantara berkumpul di Jakarta. Mereka menyuarakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini langkah yang sangat inovatif sekali di saat itu ya, tahun 28. Kalau kita lihat itu 10 tahun setelah flu Spanyol menyerang. Dan ini adalah bentuk nasionalisme dalam ikatan persaudaraan sebangsa. 100 tahun kurang lebih yang lalu, 92 tahun yang lalu. Dan inilah akar kita sebagai bangsa Indonesia itu muncul. Dan sebagai manusia dengan tanah air satu, bangsa-bangsa satu. Jadi kita bicara mengenai walaupun kita beragam suku, agama, dan ras, tapi kita lahir dan tumbuh dalam bumi Indonesia, dan kita harus mampu untuk memberikan kebermanfaatan dan sumbangsih kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dimanapun kita berada, mungkin kita fisik ada di Beijing, ada di Guangzhou, ada di Wuhan, atau di manapun kita berada, tapi setiap tarikan nafas kita, setiap daya dan upaya kita tujukan untuk kemajuan bangsa kita. Nah, PPI Tiongkok ini harus fokus untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi bangsa ini. Apa sih yang dihadapi bangsa ini? Nah, dengan pandemi ini ternyata lapangan pekerjaan sangat sulit.
Oleh karena itu saya ingin mendorong teman-teman jadi bagian daripada solusi. Bukan mencari pekerjaan tapi membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadilah startup, buatlah startup yang bermitra dengan para perusahaan-perusahaan Tiongkok, UMKM Tiongkok yang banyak. Bisa kita sambungkan hubungan peer-to-peer, dagang dengan Tiongkok. Kalau belum investasi, paling tidak dagang. Jadi jangan kita menjadi sasaran empuk produk-produk Tiongkok, tapi kita balik. Bagaimana Tiongkok yang semakin memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, bisa menjadi tujuan ekspor kita. Karena ekonomi Tiongkok kalau kita lihat dari negara-negara yang tengah pandemi ini, justru yang salah satu paling pertama yang pulih. Nah kalau saya boleh menitipkan 5 hal ya, 5 hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman PPI Tiongkok. Bahwa yang pertama, masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia lagi mencari lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oleh karena itu, jawaban kita, jadi kontribusi apa yang diinginkan dari PPI Tiongkok itu adalah bagaimana PPI Tiongkok itu bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi saya ingin mengajak PPI Tiongkok, yuk kita bangun satu startup yang bisa membuka lapangan kerja yang secara masif dan luas. Salah satunya melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Ini insting saya tentang kewirausahaan. Bahwa teman-teman PPI Tiongkok ini DNA-nya adalah entrepreneurs. Jadi bagaimana kita bisa membantu Indonesia dengan membuat lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru untuk anak-anak muda. Lapangan kerja yang baru dan berkualitas. Yang kedua, ide. Ide yang cemerlang, ide yang kreatif, ide yang baru. Kan kita terekspos dengan Tiongkok yang sangat dari level teknologi, dari level literasi digitalnya lebih tinggi daripada kita. Kita lihat bagaimana Tiongkok bisa menahan gempuran dari produk-produk Amerika, produk-produk teknologi. Bagaimana di Tiongkok orang pakai WeChat, orang pakai Alibaba, Baidu, dan lain sebagainya. Mereka bisa membendung dan menggagaskan satu ide cemerlang yang kreatif untuk membuka lapangan kerja. Jadi karena ada Baidu, karena ada Alibaba, lapangan kerja terbuka gitu. Kalau mereka tidak punya ide yang cemerlang dan kreatif, akhirnya ide dan kreativitas itu diambil oleh bangsa lain dan akhirnya kita menjadi penonton. Kalau kita memiliki kewirausahaan dan ahli dalam bidang peningkatan ekonomi, dengan ide dan kreativitas kita akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk bangsa kita sendiri. Nah, inilah yang kita butuhkan. PPI Tiongkok mencetak pemimpin yang kreatif. Saya bersedia bersandingan dengan PPI Tiongkok untuk memberikan ruang buat para anak muda berkreasi dan zilenial. Yang ketiga, the challenge is not just getting back to normal, tapi it's about fixing our country, fixing the economy and the continuing development. Jadi sebetulnya kita juga punya tugas. Karena masalahnya itu kita nggak balik lagi ke Februari atau Januari 2020, tapi looking forward. Kita menatap masa depan dengan melihat kaca spion ke belakang bahwa untuk memulihkan dan membangkitkan, kita harus kerjasama juga dengan mendorong pemerintah untuk segera merealisasi dengan urgently program-program ekonomi untuk rakyat bawah itu harus segera dieksekusi. Nah, ini PPI Tiongkok bisa mengingatkan bagaimana membangun negeri ini kembali dari keterpurukan ekonomi. Dan kita bisa memulihkan perekonomian Indonesia dan bisa melanjutkan agenda pembangunan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Kita bisa membangun kembali stabilitas perekonomian Indonesia, membenahi ekonomi Indonesia seperti UMKM. Karena UMKM itu 60% dari ekonomi kita dan 97% lapangan kerja kita dari sektor UMKM. Dan kita bisa
mengingatkan pemerintah dan oh ini ada Sulaiman, Kak Mala. Halo Sulaiman mau Sulaiman. bobo. Bye-bye Kak Mala. Bye Kak Mala. Dia mau tidur dulu. Bye-bye sayang. Tidur yang nyenyak ya Sulaiman. Iya udah waktunya tidur. Nah jadi kita ikut bisa mendesak pemerintah untuk segera memberi bantuan rakyat yang terkena dampak COVID. Yang keempat, kaum muda PPI Tiongkok itu ya harus ikut saling mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pemenang dari pandemi ini. Nah, saya sebagai seorang pengusaha muda, saya ingin terus dekat dengan anak-anak muda dan rakyat di setiap kalangan ya. Bahwa merangkul kaum muda itu adalah bagian daripada bersama-sama membangun kembali Indonesia menjadi lebih baik di segala hal. Dan anak muda lah yang akan membuka usaha. Karena mayoritas bonus demografi kita anak-anak muda. Jadi solusinya juga harusnya anak-anak muda gitu. Nah, kita harus mendorong anak-anak muda mulai usaha kecil, startup, dan insya Allah bisa lebih berkembang ke depannya. Anak-anak milenial ini akan menjadi penerus pembangunan dan perbaikan ekonomi kita. Dan kalian semua dari PPI Tiongkok ini akan menjadi orang-orang sukses dimanapun kalian berada. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa tips yang saya berikan kepada anak-anak muda ini adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang yang pernah gagal, jatuh bangun. Saya tidak ingin kalian ikut masuk terperosok kepada lubang yang sama. Jadi saya ingin membawa kalian kepada ide-ide agar bisa menjadi bagian daripada solusi, menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari lapangan kerja. Terakhir, saya ingin menginspirasi. Janganlah menyerah, walaupun kita kadang-kadang diremehkan. Buktikan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Insya Allah kita akan berhasil. Jangan takut dengan kegagalan. Karena kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Karena gagal bisa membuat kita belajar lebih keras lagi. Terus bersemangat dan berinovasi. Waktu saya belajar, saya semangat sekali belajar menyelesaikan kuliah saya. Dan ternyata kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat Indonesia itu nggak berhenti setelah kita selesai kuliah. Tapi justru kuliah itu adalah lifelong learning process. Dan kita harus tetap memberi semangat agar bangsa ini bisa pulih dan bangkit dari kesulitan yang kita hadapi. Nah dari sini, dari 5 pokok yang tadi, saya yakin PPI Tiongkok itu punya roles and responsibility. Bahwa punya tugas dan tanggung jawab yang sangat sentral dan strategis. Jadi kalian adalah duta-duta kecil ya. Jadi kalau ada duta besar Indonesia ke Tiongkok, 14.000 dari PPI Tiongkok atau 100 dari pengurus PPI Tiongkok ini adalah duta-duta kecil. Dari sekarang jangan tunggu lulus, harus udah bisa berkontribusi, berdharma bakti kepada bangsa dan negara. Jadi itu yang saya ingin mengajak kita semua. Mudah-mudahan pandemi ini justru menjadi wake up call bagi kita. Untuk membangun bangsa lebih giat lagi, lebih baik lagi ke depan. Luar biasa sekali. Makasih banyak Pak Sandi, terutama masukan-masukan untuk PPI Tiongkok nih. Luar biasa sekali. Pak, ngomong-ngomong tentang bisnis nih Pak, pasti kan butuh modal. Nah, modal apa atau hal kecil apa nih Pak yang perlu dimiliki sama kaum milenial dalam meniti karir dan menjadi pribadi yang berdampak positif bagi Indonesia gitu? Modal pertama ilmu. Kedua modalnya adalah pertemanan, komunitas, jejaring. Modal berikutnya ini saya ajarkan di OKOC ya. Jadi langkah pertama adalah berjejaring dulu oleh OKOC. Masuk komunitas. Buat yang belum subscribe Sandi Uno TV, silakan subscribe Sandi Uno TV. Di sini Yuk, kita teman-teman, bagaimana berkomunitas, membangun komunitas. Bagaimana kita membangun satu kekuatan tenun kebangsaan kita dimulai dari unit terkecil.
yaitu keluarga kita dan komunitas kita, agar kita mampu untuk menjadi kekuatan modal. Karena di dalam bisnis itu ternyata kekuatan utama adalah unit terkecil, yaitu support system kita. Modal terbesar yang perlu kita miliki adalah dukungan keluarga, dukungan komunitas. Setelah itu ilmu. Jadi yang kedua adalah ilmu. Ini adalah ilmu yang diberikan secara gratis melalui pelatihan-pelatihan. Kami di OKOC itu juga selain melakukan pelatihan, langkah ketiganya adalah pendampingan, mentorship. Itu juga modal. Jadi modal tekad dan visi besar untuk mandiri itu dimulai dari komunitas, dari pertemanan kita, dari ilmu yang kita dapatkan melalui pelatihan, baik yang formal maupun informal, baik yang soft skill maupun hard skill. Dan yang ketiga adalah mentorship. Kita belajar dengan dibimbing. Jadi kalau di China itu kan dulu ada Shifu. Jadi kita harus punya Shifu nih. Saya punya Shifu, Pak William Surajaya. Kita semua harus punya mentor gitu loh. Ini tested lah already. Setelah itu modal berikutnya adalah akses terhadap pasar. Akses terhadap pasar ini China ini luar biasa. Pasarnya kan 1,3 billion people plus. Ini pasar yang luar biasa. Jadi kalau kita punya koneksi ke China, ini adalah modal. Yang keempat modalnya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi itu karakter kita untuk mewujudkan mimpi. Dan modal keenam yang menarik ini belum modal uang, tapi justru modal akses terhadap pencatatan dan pembukuan yang rapih dan transparan. Ternyata itu adalah modal yang sangat terpenting. Baru modal uang itu di ketujuh modal yang diperlukan oleh seorang pengusaha. Jadi kalau ada yang bilang bahwa saya nggak bisa memulai karena saya nggak punya modal. Modal apa? Saya bilang yang nggak punya. Ya saya nggak punya uang untuk modal, nggak bisa dapat pinjaman bank. Udah cek dulu belum modal pertama yang punya? Sudahkah Anda membangun komunitas? Sudahkah Anda memiliki niat yang kuat? Sudahkah Anda memiliki ilmunya? Sudahkah Anda memiliki mentor? Sudahkah Anda memiliki akses terhadap pasar? Sudahkah Anda memiliki relasi dan kerja keras sampai kerja ikhlas? Sudahkah Anda mencatat, memiliki kemampuan untuk memiliki pembukuan yang baik? Setelah sudah ini semua baru kita bisa mengakses permodalan. Saya sendiri banyak mengangkat cerita-cerita seorang pengusaha sukses sekarang dengan omset 40 juta rupiah per bulan, berjualan keripik pedas, modalnya hanya 150.000 rupiah. Tapi sekarang dia punya omset yang luar biasa, UMKM. Saya ketemu teman-teman yang sudah membangun unicorn di Indonesia. Mereka juga awalnya dari ide yang cemerlang, dari tekad yang kuat, dari semangat yang bulat untuk membangun sesuatu. Mereka tidak terbentur dengan keuangan sebagai modal dasar. Orang sukses mencari jawaban. Orang yang tidak ingin sukses atau orang yang cenderung gagal adalah yang mencari alasan. Jadi ini yang saya belajar, marilah kita cari jawaban daripada kebutuhan kita untuk modal, membangun usaha, dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Karena kalau kita lihat dari Tiongkok ya kita bisa belajar banyak lah bagaimana Tiongkok dalam mungkin 30-40 tahun terakhir bisa membangun negaranya, menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya, menciptakan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Dan kalau lihat ya, sekarang ada IPO terbesar di dunia yang akan dilakukan oleh Ant Financial. ANT Financial di 3 atau di 2 bursa, di bursa Shanghai sama di bursa Hong Kong. Mereka mencoba menggalang 35 miliar dolar, lebih besar daripada IPO-nya Saudi Aramco. Lebih besar dari perusahaan-perusahaan lain yang akan mencatatkan sahamnya di bursa manapun. Berarti China ini sudah selangkah lagi akan menjadi ekonomi terbesar di dunia mengalahkan Amerika.
Jadi kalian semua ini mesti bersyukur memiliki modal yang sangat. Dulu saya sekolah di Amerika karena ekonomi terbesar dunia adalah Amerika. Sekarang the superpower itu China, Tiongkok. Dan kita harus punya hubungan baik dengan baik Tiongkok maupun juga dengan superpower yang lain. Karena politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia adalah independen, bebas dan aktif. Jadi bertemanlah. 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Jadi ini adalah bagian daripada kita membangun modal juga di kala muda untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menggapai kesuksesan. Baik, terima kasih Pak. Jadi ilmu, relasi, mentor, akses terhadap pasar, kerja keras, kerja ikhlas, dan pembukaan yang baik itu sangat penting ya teman-teman. Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Saya izin membacakan, Pak, dari Dihan Ramadan 26. Izin bertanya, Pak Sandi, bagaimana kita menyikapi jika ada startup yang sebenarnya ada ide dan konsep yang kreatif dan menarik. Tetapi startup tersebut gagal scale up karena urusan administrasi yang berbelit atau minimnya ruang kolaborasi gitu. Iya, saya melihat banyak sekali teman-teman startup yang setelah 2-3 tahun jalan di tempat dan belum berhasil untuk scale up. Ini saya nyaris samakan keadaannya dengan misalnya sebuah warung Tegal yang ada berjualan di pojok jalan selama 30 tahun setelah saya lulus SMA, dia masih ada di titik yang sama. Dan kalau ditanya kenapa, ya sudahlah cukup, anak-anak bisa sekolah, alhamdulillah penerimaannya cukup dan lain sebagainya. Nah, salah satu permasalahan startup nggak scale up itu adalah complacency, cepat puas. Kedua adalah menurut saya tadi yang disebutkan oleh Dilan Ramadan bahwa ada masalah perizinan. Nah di OKOC kami mendorong satu kolaborasi dengan konsep PPPP, Public Private People Partnership, bahwa pemerintah harus menggandeng masyarakat, pemerintah harus menggandeng dunia usaha harus difasilitasi oleh pemerintah dan harus didukung oleh masyarakat. Dan inilah konsep kemitraan yang banyak dikenal dengan quadruple helix. Nah, kalau kita punya konsep seperti itu, kita akan punya banyak sekali startup yang bisa scale up. Kuncinya adalah kolaborasi dan kemampuan dari para startup itu untuk memiliki orientasi kewirausahaan. Apa itu orientasi kewirausahaan untuk para startup? Jadi karena mereka sudah startup, mereka sudah berani memulai. Tapi setelah berani memulai, ada beberapa pilihan-pilihan yang mereka harus ambil. Jadi sikap pertama mereka haruslah inovatif. Mereka harus terus berinovasi terhadap produk dan layanan jasa yang mereka miliki. Jadi kalau punya satu, misalnya berjualan kopi, carilah diferensiasi dari inovasi apa yang berbeda yang bisa kita tawarkan dan menjadi killer produk, gitu. Menjadi produk yang betul-betul diminati oleh pasar. Jadi itu yang pertama, inovasi. Yang kedua, berani mengambil resiko. Seorang startup itu udah berani mengambil resiko memulai. Tapi untuk naik kelas harus ada keberanian yang lebih tinggi lagi. Nah, keberanian yang lebih tinggi itu bisa didapatkan jika kita memiliki ilmunya. Kita masuk ruangan gelap, kalau kita takut, tapi kita punya ilmunya di mana sakral lampunya atau tempat untuk nyalakan lampunya itu kita tahu, kita nggak akan takut. Dilempar ke dalam kolam renang yang dalam, kalau kita tahu ilmu untuk berenang, kita tidak akan takut. Ya kita bisa ngapung.
Kalau kita menyeberang jalan yang rame, tapi kita nggak memiliki ilmu di mana atau pengetahuan informasi di mana tempat penyeberangan, ya kita pasti akan punya resiko ketabrak. Nah berarti peningkatan kemampuan itu harus kita barengi dengan mengambil resiko yang lebih tinggi. Dan terakhir, nah ini yang salah satu startup mengalami masalah juga adalah bagaimana terus bersikap proaktif. Banyak dari startup-startup itu berhenti di satu titik dan mereka tidak bergerak lagi. Ini yang selalu saya bilang bahwa dengan adanya velositas digitalisasi dan tren-tren terbaru di dunia, sebuah startup, seorang entrepreneur itu tidak boleh bergerak. Good things come to people who move. Jadi mereka harus bergerak terus. Dan itu memang ya sudah ada landasannya ya. Keuntungan dan keberuntungan itu menghampiri orang-orang yang terus bergerak, mencari peluang. Nah 3 hal itu yang menurut saya inovasi, berani mengambil risiko, dan bersikap proaktif adalah bagian daripada orientasi kewirausahaan yang dibutuhkan oleh para startup untuk naik kelas, untuk scale up. Oke, semoga menjawab ya Mas Dihan. Terima kasih Pak Sandi atas jawabannya. Pak, ini juga ada pertanyaan dari Kifah. Pak Sandi, saya ingin bertanya, ketika membangun usaha pada awalnya Bapak bilang hanya 3 orang. Namun Bapak berkali-kali menekankan pentingnya jejaring. Bagaimana memastikan bahwa jejaring yang kita pilih adalah jejaring yang baik dan membangun visi kita? Satu, Kifa, pertama kita harus pastikan bahwa kita yang bertiga ini memiliki values yang sama, memiliki nilai-nilai luhur yang sama. Dan nilai luhur yang paling tidak bisa dinegosiasi adalah integritas, karakter. Jadi kalau kita lihat bahwa yang melandasi semua itu adalah kesamaan karakter yang bisa kita tuangkan dalam visi dan misi. Jadi jangan kita bicara, oh kita semua ahli keuangan, kita gabung semua ahli keuangan. Kami bertiga berbeda disiplin. Saya akuntansi, partner saya di bidang manajemen, satu partner lagi di bidang produksi misalnya. Jadi ini saling mengisi, saling komplementer skillnya. Jadi, tapi kalau misalnya karakter itu adalah yang non-negotiable. Tidak bisa kita bergerak memilih mitra tanpa kita memiliki kesamaan karakter, integritas, kita amanah, kejujuran, dan juga bagaimana kita sama-sama bervisi untuk membangun bangsa. Karena intinya menurut saya kalau kita ingin membangun usaha itu, saya belajar dari mentor saya Pak William, bahwa kita ini haruslah berpikir untuk menjadi aset bangsa. Jadi jangan berpikir untuk menjadi aset diri sendiri atau aset keluarga. Jangan hanya untuk menjadi pebisnis itu sebagai sarana kita untuk menjadi orang kaya. Tapi kita harus melihat satu nilai luhur, tujuan yang menurut saya sangat diperlukan saat ini adalah ikut membangun bangsa kita. Bersatu untuk memberikan sumbangsi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi Iva menurut saya, ya memang kita mulai bertiga. Ada yang mulai sendiri, ada pengusaha yang solo karir sendiri seperti Pak Khairul Tanjung. Ada yang berempat seperti Pak Erick Thohir. Ada yang keluarga memulainya, it's okay. Tapi jejaring itu adalah bagian daripada ekosistem dunia usaha kita. Bukan semuanya kita ajak jadi mitra ya. Tapi yang memiliki kesamaan, memiliki satu kemampuan yang saling mengisi inilah yang bisa kita ajak untuk bermitra. Dan waktu itu kami memang bertiga dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah go public, sudah IPO, jadi pemegang sahamnya ini udah
bukan lagi bertiga, tapi mungkin udah ratusan atau ribuan orang yang memiliki saham di usaha-usaha kita. Baik. Ini ada lagi nih Pak yang nanya Pak. Menurut Pak Sandi, mendingan kita membuat startup sendiri atau membangun karir yang bagus dan mencapai posisi tinggi? Karena chance startup untuk menjadi successful sangat kecil Pak. Terus untuk avoid chance of failure itu apa yang kita harus buat? Terus untuk avoid change of failure itu apa yang kita harus buat, Pak? Chance for failure. Jadi gini, kita nggak bisa avoid failure. Kegagalan itu adalah bagian daripada kesuksesan. Jadi might as well terima aja bahwa we will someday terperosok gitu. Tapi gimana caranya kita punya ilmu, kalau kita terperosok atau kita jatuh, kita bisa bangkit kembali atau kita bisa berdiri kembali. Jadi ilmu untuk berdiri kembali, that's what you need to have. Nah, ilmu untuk berdiri kembali, ilmu untuk bangkit itu diajarkan. Baik di textbook maupun melalui mentoring. Apalagi sekarang udah ada platform digital. Kita mentorship, kita punya Shifu, itu bisa kita dapatkan melalui platform-platform digital. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa following seorang yang kita idolakan dari segi values-nya, dari segi kemampuan dia untuk berbisnis, dari pemikiran-pemikirannya. Nah, dengan kesempatan itu kita bukan avoid chance of failures, tapi kita memiliki ilmu untuk menghindari lobang-lobang atau resiko-resiko yang tidak perlu kita ambil. Jadi dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu untuk reference points, success story dari orang lain itu mengajarkan kita untuk avoid certain things. Tapi percayalah, tidak ada benang merahnya orang-orang sukses itu, mau dia karyawan, mau dia dokter, mau dia pengacara, pasti pernah mengalami kegagalan. Nah inilah yang harus kita miliki semangat. Jika kita gagalnya 10 kali, kita harus bangkitnya 11 kali. Sehingga di kali ke-11 kita mencoba itu, mudah-mudahan kita bisa menggapai kesuksesan. Ingat aja ceritanya Colonel Sanders, sang pendiri Kentucky Fried Chicken, KFC yang ada di mana-mana termasuk di Tiongkok. Beliau mencoba resepnya, resep masak ayam goreng ala Colonel Sanders itu hampir 1000 kali. Malah ada yang bilang sampai ditolak 1000 kali sampai akhirnya dia diterima oleh salah satu restoran di negara bagian Kentucky. Nah, bayangkan nggak kalau dia putus asa dan dia tidak bangkit kembali. Mungkin kita tidak akan kenal KFC. Mungkin kita tidak kenal varian-varian daripada ayam goreng yang ditawarkan oleh KFC. Tapi karena kegigihan Colonel Sanders, itulah yang membuat dia sekarang menjadi jaringan resto terbesar di dunia. Nah, kita juga memiliki semangat dan peluang yang sama. Jadi buat teman-teman, yuk ambil kesempatan ini, ambil peluang ini. Jangan takut kegagalan. Berani menerima kegagalan karena seandainya kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, untuk terus memotivasi diri sendiri, insya Allah kita akan bisa mencapai kesuksesan. Iya, terima kasih Pak Sandi. Jadi kalau gagal 10 kali harus bangun 11 kali, teman-teman. Mungkin terakhir Pak dari Michael, seberapa besar pengaruh apakah luck juga termasuk faktor penting dalam menuju kesuksesan, Pak? Michael, super penting banget. Tapi luck itu is a function, jadi kalau ada formula, luck itu
adalah function dari kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, ditambah doa, ditambah dengan upaya maksimal, ikhtiar 100%, dan akhirnya akhirnya kita bisa mendapatkan luck. Jadi luck itu adalah sebuah function di mana semakin kita tingkatkan ikhtiar, semakin besar luck kita. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba, tidak bergerak, ya luck itu tidak akan menghampiri kita. Kalau kita tidak mencoba beberapa kali seperti Steve Jobs, luck itu tidak akan menghampiri dia waktu dia bisa akhirnya kembali lagi ke Apple untuk menemukan iPod, iPhone, dan lain sebagainya, iPad sekarang. Jadi menurut saya luck itu berbanding lurus dengan ikhtiar kita. Semakin kita banyak berikhtiar, semakin lucky kita. Dan orang yang jago-jago itu kan misalnya olahraga gitu. Waduh, tembakannya lucky banget gitu loh, bisa masuk. Misalnya sepak bola, tembakan yang jitu dan bisa masuk. Waduh, itu merupakan keuntungan atau luck. Iya, karena mereka itu berlatihnya mungkin beribu-ribu jam untuk tendangan spekulasi seperti itu. Jadi buat saya sebagai seorang pengusaha, memang kita tentunya akhirnya bisa mencapai sesuatu itu karena diberikan jalan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya Tuhan tidak akan memberikan, tidak akan mengubah satu kaumnya sebelum dia sendiri yang ingin mengubah. Nah, inilah yang akhirnya terwujud dan terrealisasi dalam bentuk ikhtiar kita. Jadi semakin kita berikhtiar, semakin kita, kalau kita olahragawan, semakin kita berlatih, semakin besarlah kita. Bisnis juga gitu, semakin ikhtiar kita tingkatkan, semakin tinggilah kita. Nanti kalau kita tanya kan, loh itu kok sebelah kita lebih sukses dari kita, padahal kita kerja lebih keras. Hey, don't judge orang kerjanya lebih keras atau enggak. Karena ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada hal-hal rahasia yang mungkin belum bisa kita jelaskan secara rasional. Tapi kalau kita lihat daripada usaha-usaha yang sukses itu, ya semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu mereka berupaya secara totalitas, secara maksimal dan optimal. Baik, luck itu penting, tapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar ya Pak. Baik, mohon maaf Pak Sandi, karena waktunya tidak memungkinkan juga Pak, udah 1 jam tidak terasa. Meskipun masih banyak sekali pertanyaan teman-teman di kolom chat, minta maaf juga untuk teman-teman yang menonton tidak bisa dibacakan satu-satu. Terima kasih untuk PPI Tiongkok Cabang Hong Kong, Shenzhen, Suzhou, Hangzhou, Ningpo. Terima kasih sponsor kami, eFrame, dan media partner kami, BEM Unpad, Bitnesia, Event Apa Aja, Event Jakarta, Hai Event, IDE, Infopensi, Info pensi, jadwal event, jaringan acara, BEM Universitas Surabaya, BEM UMN, Global Radio, Kepresma, Trisakti, MNC Triwijaya, Viradio, Radio PP Dunia, Ruang Mahasiswa, dan seputar event. Dan jangan lupa untuk teman-teman, aku mau ingetin lagi untuk belanja juga di Tokonesia, e-commerce-nya mahasiswa Indonesia. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Sandiaga Uno yang sudah menyempatkan hadir dan sharing. Semoga acaranya bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya pamit dulu. Kak Mala, Mas Dihan, Mas Michael, Regina, Pak Max, dan Kifah. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. 谢谢你，我们一家人。不客气，
Udah kan ya? Ini udah di stop record kan ya? Latihan. Oke. Ini udah boleh keluar nggak sih dari Zoom-nya? Kayaknya udah boleh deh. Aku Pusing gue. Kayaknya udah boleh keluar deh. RCTI Plus-nya udah keluar soalnya. Aku tadi jelek banget tahu pas di RCTI Plus itu jahat banget tuh, aku gede banget. Ih, Kak Mala udah bagus, Kak. Makasih loh. Aku Udah keluar. Pol Mas Raiku, Mas. Melek pol pening. Cik Jenis masuk nggak ya? Tadi Cik Jenis tuh suara bocor anjir, ngomong anjir-anjir gitu. Oh iya. Masuk tadi, Pas masuk. waktu Iya. sesinya dia. Waktu Temen sesinya aku dia. tuh kedengeran dia ngomong anjir-anjir berkali-kali, woy. Waktu sesinya dia apa sesinya Pak Sandi? Sesinya dia. Sesinya dia tadi. iya sesinya Gary.
Anjir, ngapain dia anjir. Aduh. Kamala, mami aku bilang Kamala cakep. Apaan orang di RCTI jelek banget kayak gitu? Enggak, cakep. Katanya cantik and smart. Terus berkarisma katanya. Wedan. Wah, tuh. Ini udah kan ya? Acaranya Regina, Tante. Saya hanya mau bantu moderatorin. Mantap lah Mike sama Regina sama Mas Bihan ini. Udah lah guys ya. Oke, udah ya. Thank you. Thank you.